sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Devi. juga dengan pemain musik kita adalah Abang Samuel. dan Abang Riko dan Abang Wanju. Adik-adik sekolah minggu, sebelumnya kamu harus persiapkan dulu hati dan pikiranmu. Persiapkan Alkitabmu supaya kita mulai. Salam, anak-anak yang terkasih. Sebelum kita memulai ibadah kita memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Selamat Advent yang ketiga untuk kita semua. Seruan untuk bertobat dan meninggalkan dosa. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Saatnya kita bernyanyi dari buku yang di sekolah minggu nomor 16. Bekaman Aledoman. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali dengan lagu pujian kita, yaitu Tiada Berkesudahan. Dan jadi mungkin sudah kangen bernyanyi dengan kakak-kakak sekolah minggu. Sekarang kita angkat pujian kita, yaitu Tiada Berkesudahan. Titah yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantu laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi kembali dengan lagu pujian kita, yaitu lagu Selidiki Aku. Mari kita bernyanyi bersama-sama.
pengampunan dosa. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan dan kemudian puji-pujian kepada Tuhan, kekuatannya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah dilakukannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali dengan lagu pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Karena Tuhan Yesus sangat baik sama kita. Sekarang mari kita angkat lagu pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Untuk ayat bulanan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, demikian firman-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi saya bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali dari buku Hidup Jemaat 392. Ku berbahagia. Kepercayaan kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Bagian tadi dengan lagu pujian kita, Kau hiasi kehidupanku. Tuhan Yesus menghiasi semua kehidupan kita, baik di saat COVID-19 maupun sebelumnya. Tuhan Yesus selalu mempersiapkan kehidupan kita. Sekarang kita nyanyikan lagu pujian kita, Kau hiasi kehidupanku. Tuhan, pada siang hari ini kami mengucap syukur di mana kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu
Buka hati dan pikiran kami untuk mendengar dan untuk melakukan di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Khotbah pada hari ini yaitu dari firman Tuhan Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 kita dengarkan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, di mana dikatakan di dalam nas khotbah kita di Matius 25 ini, dikatakan di sini yaitu tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas kita ini menggambarkan tentang perumpamaan, yaitu tentang 10 gadis yang menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Jadi digambarkan 5 orang gadis yang menanti dikategorikan sebagai orang bodoh, ya, karena membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Dan 5 gadis bijaksana membawa pelita beserta pelitanya dan beserta minyaknya. Jadi ketika mempelai laki-laki datang, ke-5 orang gadis bodoh tersebut akhirnya tidak turut ambil bagian dalam perjamuan kawin itu, sebab mereka tidak siap menanti kedatangan mempelai laki-laki. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sama halnya dengan 10 gadis itu yang tidak mengetahui kapan saatnya mempelai laki-laki datang. Maka kedatangan Yesus untuk kedua kalinya juga tidak ada yang mengetahui. Namun demikian, perumpamaan ini ingin memperlihatkan sikap penantian. Ya, sikap penantian seorang yang bodoh dan yang bijaksana. Jadi supaya setiap orang yang memang benar-benar pada posisi yang siap untuk menanti, kapanpun Yesus datang, kita memang sudah benar-benar siap akan kedatangan Tuhan. Jika di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengatakan, ada gadis yang bodoh dan ada gadis yang bijaksana, ingin menekankan kesungguhan dari orang yang menanti. Para gadis yang bijaksana itu telah mempersiapkan dirinya dengan matang atas segala kemungkinan yang bisa terjadi.
Jika pelita menjadi bagian yang begitu penting, yaitu untuk penantian mereka, maka pelita itu pastinya harus dipersiapkan untuk dapat tetap menyala. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, betapa malangnya 5 gadis bodoh tersebut. Mereka menunggu sampai tertidur, tetapi tanpa mempersiapkan pelita yang tetap menyala, yang menjadi bagian penantian terpenting bagi mereka. Jadi sebelum kedatangan mempelai laki-laki, 5 gadis bodoh itu dengan pelita yang ada padanya nampaknya sudah siap. Namun kenyataannya ketika mempelai laki-laki itu segera tiba, pelita itu sama sekali tidak dapat diandalkan untuk menyambut kedatangan mempelai itu. Karena apa? Karena mereka kehabisan minyak. Kita sedang menanti kedatangan Kristus. Maka bagaimana sikap penantian kita? Sudahkah kita sudah siap menanti kedatangan Tuhan yang tidak dapat kita duga? Betapa bodohnya orang percaya jika menanti tanpa persiapan. Yang nampaknya saja kelihatan sedang menanti, namun tidak siap ketika harinya tiba. Jadi kita dapat memperlihatkan identitas kita sebagai orang Kristen yang berdoa, beribadah. Apakah ini dikatakan sudah cukup dengan penantian kita akan kedatangan mempelai? Dan apakah siap untuk perbuatan kita? Sudah siap sebagaimana kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Anak-anak yang terkasih, kehidupan zaman sekarang banyak dia dilakoni dengan kebohongan atau dengan kata lain hidup dengan munafik. Jika kita boleh berandai-andai, seandainya Kristus datang, apakah kita sudah siap? Pengikut Kristus yang mempersiapkan diri menantikan kedatangannya, pastinya akan selalu hidup dalam pertumbuhan rohani yang mengarahkan hidupnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki, hidup dengan tidak munafik. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa saja bersama beribadah, memuji Tuhan, berdoa bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sudahkah kita siap ketika Tuhan datang? Layaknya 10 gadis yang menantikan kedatangan mempelai laki-laki tersebut. Jadi pada akhirnya yang ikut dalam sukacita pesta perkawinan itu adalah gadis yang bijaksana, yaitu yang mempersiapkan dirinya jauh sebelum kedatangan mempelai laki-laki. Menjadi seorang Kristen yang bijaksana tentunya memiliki pandangan yang jauh ke depan untuk tidak menunda segala persiapan menantikan kedatangan Tuhan. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan mengarahkan hidupnya dalam pengharapannya. Jauh sebelum pengharapan itu terjadi, dia telah mempersiapkan diri untuk mencapai pengharapannya, seperti yang dikatakan dalam peribahasa itu, sesal kemudian tidak berguna. Masa hidup kita saat ini adalah masa persiapan, masa penantian kedatangan Tuhan. Jangan tunda untuk melakukan persiapan. Firman Tuhan mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ini di Ibrani 3 ayat 15. Jangan tunda untuk mengasihi, memaafkan, berbuat yang baik, berdamai, menghentikan melakukan kejahatan. Supaya kita jangan kelihatannya saja sedang menanti saatnya masuk dalam kerajaan surga, namun nyatanya ketika saatnya tiba, kita bukanlah orang-orang yang layak masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Jadi yang perlu kita sadari dalam kehidupan ini, perlu mawas diri, perlu mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Seperti bacaan firman Tuhan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya tiba.
Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada siang hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami. Dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kehidupan kami. Seperti gadis-gadis yang bijaksana itu, yang selalu siap dan berjaga-jaga. Berkati kami seterus Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Buatlah firman-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Kita angkat pujian, kita bernyanyi, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu adik-adik, sekarang lagi kita bernyanyi lagi dengan lagu pujian kita dari Gumende 792, Pasu-pasu Nabi Tuhan. Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Kami akan menyanyikan sebuah lagu untuk adik-adik, yaitu Selamat Ulang Tahun.